أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar walillahil hamd. Maha besar Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan 10 hari awal Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling mulia. Maha besar Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan Idul Adha adalah Yaumul Hajjil Akbar, haji yang besar. Maha besar Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan ampunan bagi hamba-hamba yang menyembelih hewan kurban mereka di hari 10 Dzulhijjah dan ayyamut tasyriq. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Ishhadiha, saksikanlah sembelihanmu. Fa inna laki bi kulli qatratin daman yughfaru laki ma salafa min dhunubik." Saksikanlah hewan sembelihanmu, sesungguhnya setiap tetesan-tetesan darahnya demikian pula akan diampuni segala dosa-dosamu yang telah lalu. Qalat awalana dzalika khassah ya Rasulullah. Lantas Fatimah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, apakah keutamaan tersebut hanya untuk kami Ahlul Bait?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, bal li jami'i ummati ammah." Tidak, akan tetapi itu semua keutamaannya bagi semua umatku, bagi semua kaum muslimin yang mereka menyembelih hewan kurban di Yaumul Adha dan ayyamut tasyriq. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa pelajaran yang sangat berharga yang mungkin kami akan sebutkan di antaranya beberapa keistimewaan atau beberapa pelajaran dari Idul Adha, hari raya kurban. Di antaranya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa Idul Adha, setiap hari raya kurban ini memberikan pelajaran, di antaranya mengajarkan kita akan pengorbanan, berkorban dengan harta, bahkan berkorban dengan nyawa untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Berkorban lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Cobalah kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengorbankan yang paling ia cintai, yaitu anaknya, putranya Ismail alaihissalam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inni ara fil manam," wahai anakku, wahai putraku, aku melihat dalam mimpiku. Bahwa mimpi para nabi adalah perintah Allah, wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Mimpinya para nabi adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan, "Inni ara fil manam,"
anni azbahuk, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, cobalah engkau lihat bagaimana pendapatmu wahai anakku. Qal, maka Ismail alaihissalam mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan padamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, niscaya engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lihatlah bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dia berkorban, ya, dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia korbankan semuanya, hartanya, bahkan rumahnya dia tinggalkan demi memenuhi panggilan Allah, perintah Allah tabaraka wa taala. Dia jalan dari rumahnya, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Lantas dia pergi ke Makkah, Baitullah. Kemudian di saat dia mencintai putranya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia menyembelihnya sebagai ujian atas kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama, Idul Adha mengajarkan kita bagaimana berkorban lillahi ta'ala untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang kedua di antaranya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di antaranya adalah mengajarkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketaatan kepada Allah. Apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang, maka dia kerjakan perintah Allah, dia tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kerjakan perintah Allah, dia tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hakikatnya kadang-kadang kita merasa berat, kadang dia merasa berat. Betapa banyak perintah Allah, syariat Allah, kadang merasa berat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpankan keindahan di balik semua syariatnya. Akan ada kebaikan di semua syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketaatan kepada Allah juga termasuk ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga ketaatan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka mari Idul Adha ini mengajarkan kepada kita taat kepada Allah, taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Allah, taat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ikutilah dia, ambillah dia. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang kalian maka tinggalkanlah dia. Tidak ada syariat agama kecuali yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada syariat agama kecuali yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama ini telah sempurna, saudaraku rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang terakhir pada Hajjatul Wada, pada haji perpisahan, di hari Arafah, di hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, al-yauma, hari ini. Allah katakan, al-yaum akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untuk kalian agamaku, agama untuk kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah ku cukupkan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islam dina, dan telah ku ridai Islam sebagai agama untuk kalian. Maka Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, fama lam yakun yawma idin dina fala yakunul yawma dina. Apa saja yang di zaman Nabi tidak dianggap sebagai agama, maka tidak akan pernah dianggap agama sampai berikutnya juga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Idul Adha mengajarkan kepada kita bagaimana ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pengorbanan, juga pengorbanan yang pertama
kemudian ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak sekarang manusia mengganti pengorbanan mereka, bahkan mereka korbankan agama demi dunia, mereka korbankan agama demi anak istri mereka, demi dunia mereka, demi jabatan mereka. Bahkan mereka korbankan juga ketaatan kepada Allah dan Rasulnya untuk ketaatan kepada manusia, kepada atasan mereka dan seterusnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara pelajaran dari Idul Adha adalah mengajarkan kepada kita bagaimana ketaatan kepada orang tua kita, kepada ayah, kepada ibu kita. Mereka adalah manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita setelah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita setelah beribadah kepada Allah kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Telah Allah Subhanahu wa taala putuskan, wajibkan janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah. Kemudian wabil walidaini ihsana, kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Mereka telah berjuang membesarkan kita, mereka telah menghabiskan usianya menafkahi kita. Sakitnya kita, sakitnya mereka. Bagaimana orang tua kita, ibu kita telah mengandung kita lemah di atas kelemahan, bertambah hari bertambah lemah, bertambah hari bertambah lemah, bertambah hari bahkan bertambah lemah. Lantas sehari ketika kita akan dikeluarkan dari rahimnya, pertaruhan mereka adalah nyawa. Mereka bertaruh antara hidup dan matinya demi terlahirnya kita semua, demi terlahirnya kalian, wahai anak-anaknya. Maka lantas apakah pantas untuk kita durhaka kepada mereka? Lantas apakah pantas kita ketika usia kita telah dewasa kita membentak orang tua kita, kita tidak berbakti kepada mereka? Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa besar, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Ada seorang datang kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata, sungguh aku telah melakukan dosa yang besar. Bagaimanakah caranya supaya aku bisa diterima taubatku oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apakah ada di antara kedua orang tuamu yang masih hidup? Apakah ada di antara ayahmu atau ibumu yang masih hidup? Maka dia mengatakan iya. Abdullah bin Mas'ud sahabat yang mulia mengatakan, berbaktilah kepada orang tuamu, dan aku tidak mengetahui ada amalan yang paling cepat Allah Subhanahu wa taala dengannya ampuni dosamu kecuali engkau berbakti kepada kedua orang tuamu. Saudara rahimakumullah, marilah bahagiakan kedua orang tua kita. Marilah bahagiakan mereka sebagaimana mereka membahagiakan Anda. Dari Anda baru lahir sampai Anda menjadi manusia yang mulia, manusia yang terhormat, muliakanlah mereka. Bagi Anda yang masih ayah atau ibu Anda, berbaktilah kepada mereka. Mereka adalah bagian pintu surga yang paling tengah. Bukankah Nabi SAW bersabda, al-walidu min awsati abwabil jannah, orang tua kalian adalah pintu surga yang paling tengah, pintu surga yang paling cepat kalian masuk surga dengannya. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana ini pelajaran berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana Ismail alaihissalam berbakti kepada ayahnya, berbakti kepada ayahnya Ibrahim alaihissalam. Bahkan dia akan disembelih. Dia mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, kerjakan apa yang Allah perintahkan, kerjakan. Dia akan disembelih, dia akan dibunuh, akan tetapi dia taat kepada orang tuanya. Lantas bagaimana dengan anak-anak zaman sekarang? Betapa banyak mereka kita lihat menyakiti orang tuanya, meneteskan air mata orang tuanya, bahkan bukan hanya air mata, meneteskan darah orang tuanya, merampas harta orang tuanya, menzalimi orang tuanya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya bagi kita yang orang tua kita sudah tiada, kebaktian kita dengan mendoakan mereka. Kemudian yang terakhir di antara hikmah dan pelajaran dari Idul Adha, dan masih banyak pelajaran yang lainnya, bahwa manusia ini sama, saudaraku rahimakumullah. Ketika manusia berkumpul di padang Arafah, mereka datang berkumpul semua hanya dengan 2 lembar kain, satu menutupi bagian bawah dan satu menutupi bagian atas. Tidak ada di antara mereka yang meletakkan pangkat dan jabatannya. Tidak ada yang datang ke Arafah ketika mereka berwukuf, ketika mereka ihram. Tidak ada yang memakai pakaian kebesarannya. Tidak ada yang memakai songkok kebesarannya, sepatu kebesarannya, menunjukkan bahwa semua manusia sama, semua kita sama. Tidak ada rakyat pejabat di sisi Allah kecuali orang-orang yang bertakwa. Tidak dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jabatan Anda, dengan harta Anda, dengan garis keturunan Anda, kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah semua kita dibangkitkan nanti di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua bangkit dari kuburnya, dari alam barzakhnya. Tidak ada yang berpakaian, tidak ada yang berkhitan, tidak ada yang membawa harta bendanya, tidak ada yang mengandalkan jabatan dan anak keluarganya. Semua datang sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda." Semua mereka akan datang sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari ini itu sebagai pelajaran bagi kita, jangan sampai dengan jabatan kita lantas menyombongkan diri di hadapan orang-orang yang rendah di antara kita. Jangan sampai kekayaan kita menjadikan kita sombong layaknya Qarun. Jangan sampai jabatan kita menjadikan kita sombong layaknya Firaun. Tapi semua itu jabatan yang kita miliki, harta yang kita miliki, kehormatan yang kita miliki untuk ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa taala. Yang terakhir kami wasiatkan kepada Anda, kepada kalian wahai para wanita, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kebanyakan penghuni neraka dari golongan-golongan para wanita. Nabi alaihi salatu wassalam menoleh ke surga. Nabi lihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh ke neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna, wahai para wanita, banyaklah kalian bersedekah, banyaklah kalian bersedekah. Fa inni ra'aitukunna min aktsari ahli nar." Aku melihat kebanyakan kalian adalah penduduk neraka yang paling banyak. Para wanita bertanya, "Ya Rasulullah, apakah para wanita banyak yang kufur?" Nabi SAW mengatakan, "Iya." "Ayakfurna billah?" Apakah kufur kepada Allah? Tidak. Nabi katakan, "Yakfurnal ashir." Mereka banyak kufur dan tidak berterima kasih kepada suami mereka. Kebanyakan para istri, para wanita banyak masuk neraka disebabkan karena mereka tidak berterima kasih kepada suaminya. Suaminya hanya memiliki demikian, dibanding-bandingkan suaminya, direndahkan suaminya. Suaminya disayang hanya ketika ada hartanya. Suaminya dicintai, didekati hanya karena hartanya. Sebab yang pertama. Kemudian wa yukthirna syikata, mereka banyak mengeluh. Wahai para wanita sekalian, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kepada suamimu. Suamimu adalah surga dan nerakamu. Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada seorang wanita, "Adzatu ba'lin anti?" Apakah engkau memiliki suami? Wanita ini mengatakan, "Iya ya Rasulullah." Lantas Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Unzuri aina anti min? Innama huwa jannatuki wa naruki." Lihatlah posisimu, lihatlah sikapmu kepada suamimu. Suamimu adalah surga dan nerakamu. Suamimu adalah surga dan nerakamu. Setelah engkau bersuami, bukan lagi surga nerakamu orang tuamu, bukan lagi ayah ibumu, akan tetapi surga nerakamu adalah suamimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mulia, diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kami pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriyah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan teruslah mengucapkan takbir sebanyak-banyaknya di hari lebaran ini dan hari-hari tasyrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.